Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Apriliani dengan NIM 2104195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan fokus membaca. Dalam buku capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia fase A sampai fase F dijelaskan bahwa kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Maka dari itu, literasi menjadi kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemampuan literasi dikembangkan ke dalam pembelajaran menyimak, membaca dan memeriksa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan. Pengembangan kompetensi berbahasa, bersastra, dan berpikir diharapkan dapat membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan literasi yang tinggi dan berkarakter Pancasila. Untuk itu, diperlukan pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran untuk mendukung pengembangan kompetensi berbahasa dan bersastra peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahan ajar dan media pembelajaran. Bahan ajar adalah segala jenis bahan yang dapat dimanfaatkan guru dan diyakini karena berguna untuk mempermudah, memotivasi, meningkatkan, dan memajukan proses belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud dapat terdiri dari bahan cetak seperti buku, teks, modul, lembar kerja siswa, brosur, gambar, dan berupa audio, visual, atau gabungan dari berbagai jenis bahan yang ada. Pengembangan bahan ajar dapat diartikan sebagai usaha penyusunan bahan ajar baik dalam bentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis yang dilakukan oleh guru untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Artinya, pengembangan bahan ajar adalah suatu tindakan praktis yang melibatkan guru dalam menciptakan, mengadaptasi, dan mengevaluasi bahan ajar. Dimaksud terkait dengan manfaat dan kemudahan penggunaannya dalam mendukung proses belajar mengajar. Nah, dalam membuat bahan ajar bisa menggunakan berupa aplikasi worksheet ataupun Canva dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengembangan media pembelajaran adalah proses merancang, membuat, menyempurnakan, serta mengembangkan suatu produk yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan berupa materi pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, pikiran, minat, motivasi, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar yang lebih efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran tercapai dengan sempurna. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media yang dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari membaca. Nah, membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, mempresentasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Berikut beberapa media yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Yang pertama ada media gambar seri, yang kedua ada media kartu domino,
Yang ketiga ada media komik. Yang keempat ada media gambar kartu huruf. Yang kelima ada media big book. Yang keenam ada media pop-up book dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media gambar dan kartu huruf untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan peserta didik. Cara penggunaannya, pertama, peserta didik akan diberikan beberapa media gambar dan beberapa kartu huruf. Nah, pertama, peserta didik akan diberikan misalnya gambar tas. Nah, setelah diberikan gambar tas, peserta didik juga akan diberikan kartu huruf yang berupa nama dari gambar tersebut. Guru akan memberikan huruf-huruf tersebut secara acak. Nah, setelah itu siswa akan diminta untuk menyusun huruf tersebut menjadi sebuah kata yang benar dan membacakan huruf tersebut. Nah, seperti ini. Setelah disusun dengan benar, baru mereka membacanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.